Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi kita pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengembangan obat. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pembahasan pertama yaitu rancangan obat rasional. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih jauh tentang rancangan obat rasional, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penemuan obat baru dan pengembangan obat. Di mana pada dasarnya penemuan obat baru itu diawali dengan penemuan senyawa lead atau lead optimization. Di mana lead optimization ini atau sintesis senyawa baru ini dilakukan dengan bantuan kimia kombinatorial, di mana kimia kombinatorial ini merupakan desain obat berbasis komputer, di mana dalam menemukan senyawa lead ini kan tidak serta-merta langsung kita temukan senyawa yang akan dijadikan sebagai obat baru, tapi melalui proses panjang dan harus dipres lebih kecil lagi karena senyawa obat itu sangat banyak, biasa ribuan, bahkan jutaan. Jadi dari jutaan senyawa yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan obat baru, dipres lagi menjadi lebih kecil sehingga didapat satu senyawa lead untuk dijadikan sebagai bahan obat ke depannya. Selain itu, selain kimia kombinatorial, desain obat berbasis komputer juga ada HTS, di mana HTS ini itu high throughput screening, hampir sama dengan kimia kombinatorial. Dia juga berbasis komputer, menggunakan berbagai macam pengolahan data di dalamnya, ada juga perangkat lunak di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi dalam high throughput screening ini dia memanfaatkan sistem robotika dan berbagai macam perangkat komputer lainnya. Kemudian di sini ada identifikasi dan karakterisasi target makromolekul, di mana identifikasi dan karakterisasi ini merupakan bagian awal dari penemuan obat baru, di mana sebelum kita buat obat baru itu kita harus tentukan dulu apakah senyawanya ini atau makromolekulnya ini sesuai tidak dengan target makromolekul yang diinginkan. Target makromolekul yang diinginkan ini bisa kita definisikan sebagai reseptor atau target penyakit tertentu. Nah, di sini juga ada pengembangan obat terbagi menjadi dua uji, yaitu uji praklinik dan uji klinik. Uji praklinik terbagi menjadi farmakokinetik, toksikokinetik, dan farmakodinamik, sementara uji klinik sendiri terbagi menjadi fase 1, 2, 3, dan 4. Kita bahas dulu yang uji praklinik, di mana uji praklinik ini ada farmakokinetik dan toksikokinetik. Ini hampir sama, di mana farmakokinetik sendiri itu mempelajari tentang bagaimana obat dari mulai masuk, erat kaitannya dengan proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, ekskresi, dan metabolisme. Dan juga toksikokinetik, dia ini mempelajari tentang toksisitas obat dalam tubuh dari mulai masuk, dan erat kaitannya juga dengan prosesnya dalam tubuh. Kemudian farmakodinamik sendiri mengenai respon atau efektivitas obat itu dalam efek obat itu sendiri dalam tubuh, bagaimana, seperti apa. Selanjutnya uji klinik, di mana fase 1 dia itu fase 1 masih skala kecil, masih skala lab, tapi tentunya tetap dalam pengawasan yang tinggi karena ini kaitannya dengan pembuatan obat baru, jadi harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Kemudian dia ini belum menggunakan pasien sakit, dia ini masih kepada pasien sehat, sukarelawan sehat. Jadi pada fase 1 ini belum ingin melihat apakah dosis ini berfungsi pada pasien ini atau tidak, atau bagaimana, tapi dia ini hanya untuk melihat apakah obat ini aman atau tidak, digunakan pada pasien. Selanjutnya kalau fase 2 sendiri dia ini sudah menggunakan sukarelawan sehat. Sementara fase 3 dia ini hampir sama dengan fase 2 tapi dalam skala yang lebih besar, juga digunakan placebo pembanding, di mana pasien diberikan dosis tertentu untuk melihat apakah pasien A dengan dosis ini bagaimana efeknya, dan pasien B jika diberikan obat ini dengan dosis seperti ini bagaimana efeknya. Kemudian fase terakhir itu fase 4,
dia ini sudah skala yang cukup besar, sampai ribuan orang sukarelawan sehat untuk diujikan apakah obat ini bisa tidak digunakan. Ini sudah hampir sampai pada skala pemasaran. Kalau misalnya lolos tahap ini baru bisa obat dipasarkan. Selanjutnya, slide berikutnya mengenai 4 langkah penting dalam pengembangan obat yang harus diketahui, di mana langkah-langkah atau 4 yang paling penting dalam pengembangan obat yaitu antara lain mencari senyawa penuntun, pengembangan senyawa penuntun, prosedur pengembangan obat, dan yang terakhir rancangan obat rasional. Nah, ini akan kita lebih jelaskan atau lebih kita bahas lagi pada slide berikutnya. Mungkin kita next saja. Selanjutnya di sini ada rancangan obat. Jadi rancangan obat itu apa? Jadi rancangan obat adalah usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur, molekul, dan aktivitas biologisnya atas dasar penalaran yang sistematik. Tujuan dari perancangan obat itu apa? Jadi awalnya tujuan dari perancangan obat ini adalah untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi semakin ke sini tujuan perancangan obat itu lebih kompleks lagi, di mana tujuan perancangan obat sendiri itu untuk melihat untuk lebih meningkatkan efektivitas obat, untuk lebih meningkatkan masa kerja obat, untuk lebih meningkatkan keamanan obat, untuk meminimalisirkan efek samping dari obat tersebut. Jadi lebih kompleks tujuan dari perancangan obat rasional ini sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah dalam merancang obat. Langkah-langkah dalam merancang obat di sini ada 4, yaitu yang pertama mencari senyawa penuntun atau lead compound, di mana senyawa penuntun ini adalah senyawa yang dapat memberikan aktivitas biologis. Aktivitas yang dimaksud itu seperti apa? Seperti aksi terapeutik, aksi toksik, regulasi fisiologis, hormon, dan feromon, dan berbagai macam aktivitas biologis lainnya. Kemudian yang kedua, manipulasi molekul atau modifikasi molekul atau modifikasi struktur. Jadi modifikasi molekul ini sendiri yaitu untuk mensintesis sejumlah turunan senyawa penuntun, melakukan identifikasi struktur, dan menguji aktivitas biologisnya. Kemudian yang ketiga, merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi. Kemudian yang terakhir yaitu hasil analisis regresi kemudian dievaluasi dan merancang sejenisnya untuk mengembangkan menyempurnakan hubungan tersebut, di mana peneliti harus sudah yakin betul senyawa sejenis yang akan disintesis melalui pilihan terbaik secara hipotesis. Ini lanjutannya, langkah-langkah dalam perancangan obat. Yang kelima itu merancang penggunaan bentuk sediaan obat yang sesuai. Kemudian yang keenam merancang aturan dosis yang sesuai, dan yang terakhir evaluasi klinik. Di sini ada rangkaian proses pengembangan obat dari mulai pencarian senyawa aktif, penapisan farmakologis, kemudian ada uji toksisitas akut, uji toksisitas subakut, uji teratogenik dan mutagenik, uji stabilitas, uji farmakokinetik pada hewan, uji klinik fase 1, 2, 3 pemasaran obat baru, dan uji klinik fase 4. Kita lanjut saja pada slide berikutnya. Metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional, di antaranya itu ada 3. Yang pertama yaitu rancangan obat dengan bantuan komputer atau Computer Assisted Drug Design atau CADD, di mana program yang dipakai biasanya itu ada Biochess, Comva, Emil, MMMS, Green, Receipt, MMSX. Biochess ini yaitu biochemical system atau apa itu. Yang penting Biochess ini untuk merekayasa protein dan juga kimia medisinal. Sementara metode kedua itu pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu ada ADEPT. Jadi program ini mampu melakukan pengenalan pola terhadap struktur senyawa yang digunakan. Kemudian ada
Kembali lagi, tadi ada metode ketiga. Metode ketiga, kesesuaian reseptor. Jadi reseptor fit. Di sini ada jenis obat-obat yang menggunakan metode kesesuaian reseptor, di antaranya itu pralidoxin, aciclovir, brocresin, captropil, dan alpha metildopa. Lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada pengembangan senyawa penuntun. Nah, senyawa penuntun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa senyawa penuntun ini adalah senyawa yang dapat menghasilkan aktivitas biologis. Jadi senyawa penuntun ini sering ditemukan dari sumber alami atau herbal. Pada umumnya ditemukan dari sumber alami atau herbal, tapi ini bukan merupakan satu-satunya sumber. Jadi banyak sumber yang lain. Senyawa ini mungkin intermediate dalam suatu penelitian, murni sintetik, tapi selalu ada kemungkinan bahwa mereka mungkin memiliki aktivitas biologis yang berguna. Selanjutnya, tujuan pengembangan senyawa penuntun. Nah, di sini ada tujuan pengembangan senyawa penuntun, di antara itu pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping yang minimal. Kemudian yang kedua, pengubahan spektrum aktivitas, dan yang ketiga, modulasi farmakokinetik. Mencari senyawa penuntun. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencari senyawa penuntun. Di antara itu yang pertama, penapisan acak senyawa produk alam, di mana penemuan senyawa produk alam pada umumnya dilakukan karena penapisan secara acak, secara massal dari bahan alam. Diisolasi dan dimurnikan senyawa yang terkandung, ditentukan struktur kimianya, kemudian diuji secara in vivo, in vitro, sehingga didapatkan senyawa penuntun. Kemudian yang kedua, senyawa kimia aktif dan kejadian secara tidak sengaja atau kebetulan. Jadi ada beberapa senyawa penuntun yang ditemukan secara tidak sengaja oleh para ahli fisika, ahli kimia farmasi, ahli dokter yang lain. Jadi temukan secara tidak sengaja dalam laboratorium dan sejenisnya. Kemudian uji metabolit obat yang mungkin memberikan aktivitas. Jadi kadang-kadang ada obat yang dapat menimbulkan aktivitas setelah mengalami proses metabolisme. Hasil metabolit tersebut dapat digunakan langsung sebagai obat atau dijadikan sebagai senyawa penuntun. Kemudian yang keempat, studi biomolekul dan endokrinologi, di mana proses biokimia termasuk biologi molekul dan endokrinologi pada manusia dan mamalia merupakan lapangan yang luas. Jadi secara tidak menutup besar kemungkinan bahwa akan dapat senyawa penuntun melalui studi biomolekul dan endokrinologi ini. Kemudian yang kelima, studi perbandingan biokimia. Proses biokimia ini bersifat universal, jadi tidak menutup kemungkinan juga akan ditemukan senyawa penuntun melalui studi perbandingan biokimia ini. Jadi yang keenam, analisis mekanisme aksi senyawa multipoten. Yang ketujuh, efek samping obat. Yang kedelapan atau yang terakhir, uji hasil antara proses sintesis obat. Nah, di sini dalam senyawa penuntun juga biasanya itu dilakukan modifikasi molekul. Sebenarnya tujuannya apa untuk modifikasi molekul ini? Tujuannya itu agar efek lebih poten, kemudian efek samping obat lebih minimal, spektrum lebih spesifik, spektrum lebih luas, kemudian aktivitas baru, profil farmakokinetiknya lebih baik. Cara-caranya seperti apa? Cara yang bisa dilakukan itu antara lain seri senyawa homolog. Kemudian yang kedua, modifikasi substituen. Yang ketiga, menyederhanakan struktur. Dan yang terakhir, pemisahan senyawa isomer. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu proses pengembangan obat secara konvensional. Di sini saya tidak jelaskan terlalu rinci, saya akan hanya menjelaskan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pengembangan obat secara konvensional. Itu antara lain ada pembuatan seri senyawa homolog seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping. Ketiga, mengganti bagian yang kurang penting. Dan yang keempat, konversi produk alami. Selanjutnya, di sini ada yang kelima, modifikasi atas dasar tetapan fisika kimia dari substituen. Yang keenam, penggunaan prinsip isoterik. Yang ketujuh, memisahkan campuran isomer. Dan yang terakhir, pembentukan senyawa kembar. Saya kira itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.